Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tegar Sindo Wicaksono dari Prodi Pendidikan IPA kelas C dengan NPM 19103030085. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal yang sudah saya buat dari mata kuliah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, topik pembahasan pada presentasi kali ini yaitu mengenai judul proposal, identifikasi masalah, terus rumusan masalah, kajian pustaka, kerangka teoritis, kerangka berpikir, metode penelitian, dan instrumen penelitian. Nah, yang pertama yaitu ini dari pembahasan dari judul penelitian yang saya angkat, yaitu implementasi masyarakat Desa Kartoharjo terhadap rendahnya pendidikan sekolah dan tingginya pendidikan pondok pesantren. Jadi latar belakang saya mengangkat permasalahan ini yaitu di masyarakat Desa Kartoharjo itu banyak memilih pendidikan non formal, yaitu pendidikan pondok pesantren. Namun minat untuk pendidikan formal di tingkat sekolah itu masih kurang. Jadi saya mengangkat permasalahan ini. Terus dengan topik permasalahan ini yaitu suatu perkembangan setelah menempuh pendidikan adalah proses sistematis masyarakat atau siswa atau santri untuk mengubah ke tata krama ke arah yang lebih baik sehingga dapat menunjang keberhasilan dalam dunia pendidikan maupun kehidupan dunia yang layak. Dan sudah seharusnya pendidikan diajarkan orang tua mulai sejak dini. Nah, dari penelitian terdahulu yaitu penyuluhan bagi masyarakat mengenai pendidikan formal agar memberikan kemajuan dari suatu desa. Karena apabila mengandalkan pendidikan non formal, maka suatu desa tidak akan berkembang. Dengan adanya penelitian ini untuk mengetahui penyebab masyarakat Desa Kartoharjo lebih memilih pendidikan non formal. Setelah mengetahui suatu penyebab yang ada, maka solusi untuk meningkatkan pendidikan sekolah formal karena suatu desa dapat berpikir maju dan adanya masyarakat yang berpikir maju dan ingin berkembang. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Masalah yang terdapat dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu hasil survei persentase pendidikan di Desa Kartoharjo menunjukkan pendidikan sekolah formal masyarakat yaitu sekitar 30%, dan 70%-nya itu masyarakat Desa Kartoharjo berpendidikan non formal yaitu pendidikan pondok pesantren. Terus yang kedua yaitu rendahnya perkembangan desa akibat pola pikir masyarakat yang monoton, dan pola pikir masyarakat itu sulit untuk dirubah ke arah yang lebih maju. Terus yang ketiga, belum terdapat minat masyarakat memilih pendidikan sekolah formal, padahal pendidikan sekolah formal itu penting untuk masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu 1. Bagaimana masyarakat Desa Kartoharjo mengimplementasikan pendidikan secara luas. Yang kedua, mengapa pendidikan sekolah formal di Desa Kartoharjo rendah dibandingkan sekolah non formal. Terus yang ketiga, bagaimana pola pikir masyarakat di Desa Kartoharjo tentang pentingnya pendidikan sekolah
formal dan pendidikan sekolah non formal. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Jadi tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui faktor penyebab rendahnya pendidikan sekolah formal dan tingginya pendidikan pondok pesantren masyarakat Desa Kartoharjo. Terus yang kedua, mengetahui pola pikir masyarakat Desa Kartoharjo mengenai pendidikan sekolah dan pendidikan pondok pesantren. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengetahui dampak pendidikan sekolah terhadap perkembangan Desa Kartoharjo, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang pada tahun 2021. Terus kajian pustaka di sini yaitu saya mengangkat empat landasan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan usaha dalam membina dan mengembangkan kepribadian manusia, baik di bagian rohani ataupun di bagian jasmani. Pendidikan itu juga merupakan suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Terus kajian pustaka mengenai pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan oleh instansi yang bersangkutan. Dikutip dari Beni Heldrianto tahun 2013. Selanjutnya, para masyarakat mengartikan pendidikan adalah pengajaran yang dilakukan di sekolah, yang mana sekolah tersebut sebagai tempat terjadinya pengajaran atau pendidikan formal. Dikutip dari Ivan Sujatmiko tahun 2011. Selanjutnya yaitu pendidikan non formal. Pendapat para pakar pendidikan non formal mengenai definisi pendidikan non formal cukup bervariasi. Menurut Philip Hacombs berpendapat bahwa pendidikan non formal adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan di luar sistem formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajar. Selanjutnya yaitu pendidikan sebagai kemajuan teknologi. Teknologi berasal dari kata Yunani yaitu teknologia. Menurut Webster Dictionary berarti systemic treatment atau penanggungan sesuatu sebagai sistematis. Sedangkan sebagai dasar kata teknologi berarti skill dan keahlian, keterampilan dan ilmu. Dikutip dari Nana Sujana dan Ahmad Rifai tahun 1989. Nah, selanjutnya yaitu kerangka teoritis. Jadi bagian kerangka teoritis dalam penelitian ini disajikan yaitu pendidikan ini dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan sekolah atau pendidikan formal dan pendidikan pondok pesantren ini pendidikan secara non formal. Terus ilmu pengetahuan dari pendidikan sekolah ini meliputi ilmu pengetahuan berpikir ilmiah, ilmu pengetahuan sikap, ilmu pengetahuan iptek, dan ilmu sosial. Terus dari pendidikan pondok pesantren ini ilmu yang kita dapatkan yaitu ilmu agama Islam dan ilmu hukum agama Islam. Nah, dampak dari ilmu pengetahuan tadi dari pendidikan sekolah yaitu kita dapat memajukan desa. Nah, ini perkembangan desa meliputi sektor ekonomi, iptek, pola pikir maju, dan sarana prasarana di desa tersebut. Terus untuk ilmu yang penerapan yang kita dapatkan jika kita melakukan pendidikan pondok pesantren yaitu pola pikir yang monoton dan berpegang teguh pada ilmu agama. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Jadi gambaran kerangka berpikir
Baik, saya lanjutkan yaitu tentang kerangka berpikir. Yang pertama yaitu tentang pentingnya pendidikan sekolah. Terus permasalahan di desa tersebut yaitu rendahnya pendidikan sekolah di Desa Kartoharjo, namun tingginya pendidikan non formal pada pendidikan pondok pesantren. Terus pola pikir masyarakat yang kurang terhadap pentingnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, survei tingkat pendidikan di sekolah di Desa Kartoharjo menunjukkan 30% pendidikan sekolah secara formal yang dibagi menjadi beberapa tingkatan, meliputi tingkat pendidikan SMP itu 10%, tingkat pendidikan SMA 9%, dan tingkat pendidikan SD itu 11%. Sedangkan untuk tingkat pendidikan pondok pesantren itu hampir 70%. Nah, ini berdampak pada aspek perkembangan desa. Dengan meningkatnya pendidikan itu faktor yang ikut terbawa antara lain sektor ekonomi masyarakat, sarana prasarana yang baik, dan ilmu pengetahuan mengenai iptek yang baik. Terus dilakukan analisis pada perkembangan masyarakat melalui pendidikan sekolah secara formal. Hasil penelitiannya yaitu perkembangan masyarakat melalui pendidikan sekolah secara formal. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap masalah tanpa berfokus pada permasalahan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan survei kualitatif dengan wawancara secara mendalam masyarakat yang setuju dengan pendidikan sekolah secara formal dan masyarakat yang setuju dengan pendidikan non formal. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan melihat buku referensi. Jadi agar terhindar dari plagiat karya orang lain. Kemudian melakukan observasi lapangan untuk memperoleh situasi kondisi lapangan dan melakukan wawancara guna menguatkan data observasi dari lapangan. Penelitian ini mengambil data dari kelompok narasumber meliputi masyarakat yang dengan pendidikan sekolah formal, masyarakat yang berpendidikan secara non formal atau pondok pesantren, selanjutnya masyarakat yang putus sekolah. Selanjutnya analisis hasil wawancara ini dilakukan dengan ditelaah sampai mendalam agar dapat menemukan suatu titik masalah. Selanjutnya yaitu instrumen masalah. Pada kriteria 1 yaitu orang tua dengan pendidikan sekolah. Untuk kriteria 2 yaitu orang tua dengan pendidikan pondok pesantren. Selanjutnya kriteria yang ketiga yaitu anak dengan pendidikan sekolah. Kriteria 4 yaitu anak dengan pendidikan pondok pesantren. Terus yang kelima yaitu masyarakat yang putus sekolah. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari saya tentang penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.